Bu, dia siapa? Dia seorang dokter, Nak. Dokter? Apa itu, Bu? Sebuah nama? Apa yang dia lakukan? Kok pakaiannya putih-putih begitu? Iya, setiap hari dia begitu. Tugasnya membantu orang yang membutuhkan, menenangkan, melegakan, hingga menyembuhkan atas izin Allah dari ilmu yang ia peroleh. Wah, menyembuhkan orang. Bisa gitu, Bu? Iya, Nak. Salah satu pekerjaan paling mulia yang ada. Bu, kalau aku jadi dokter, bisa nggak, Bu? Ibu akan bangga nggak, Bu, sama aku? Ya bangga, Nak. Tenang, Ibu doakan. Semoga cita-cita muliamu tercapai ya, Nak. Barakallah. Mimpi adalah sebuah kata multimakna. Ada yang mengatakan mimpi adalah pendidikan, kesempatan, sampai jabatan. Namun bagi kami artinya satu, menyelamatkan. Apapun artinya, semua mimpi dimulai dari langkah pertama. Selamat datang di masa muda kami. Kami bersenyawa selama 3,5 tahun di ruangan ini. Tempat curahan ilmu, uraian cerita, ada di sini. Dibekali cita-cita dan harapan dari keluarga, kami datang setiap pagi, mencari makna diri, berjumpa kembali, dan beristirahat dari penatnya hari. Semua kami jalani tanpa henti, demi cita-cita di hati. Tik, 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 tik. Ya, Kamu udah hentikan tugas tutorial belum? udah. Kenapa? Mau pinjem dong. Pinjem lagi. Aku semalam begadang nonton bola, jadi belum ngerjain. Pinjem dulu deh. Dulu aku pernah minjemin catatanku juga. Ya iya, tapi itu kan dulu. Habis sekarang kan pinjem, ayo pinjem. Yaudah, aku pinjemin sekali ini ya. Habis itu nggak lagi. Iya deh. Ini ya, thank you ya. Inilah rumah guru kami yang mengajarkan tanpa berbicara. Mereka seolah bercerita kepada kami seberapa besar pengorbanan mereka untuk kehidupan manusia. Puluhan arteri dan vena, ratusan tulang belulang, dan miliaran saraf di tubuh manusia. Semua meminta untuk dimengerti tanpa ada yang terlewati. Jadi adik-adik, di sini ada vena cava superior dan di sebelah sini ada arteri pulmonalis. Di tengah-tengahnya ada apa? Pulau Jawa. Terus ada yang bisa jawab nggak ini apa, teman-teman? Izin jawab deh. Oh iya, Tika. Kalau nggak salah itu arcus aorta ya dok ya? Ya, benar. Jadi untuk mengalirkan darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Ya, benar, benar, benar. Jadi ini adalah arcus aorta dari ventrikel kiri buat ke seluruh tubuh nanti di pompanya ya. Selanjutnya Pretest, post-test, dan berbagai ujian yang kami lewati menguji seberapa paham materi yang sudah dipelajari. Oke, udah ya. Semua buku diletakkan di tengah.
Oke. 10 soal, 10 menit. Nilai minimalnya 40. Udah. Kan udah dibaca di kos kan tadi. Kalau kurang dari 40, ulang lagi di rumah ya. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Udah semua ya? Menolong nyawa manusia bukan hal sembarang. Butuh ketekunan dalam belajar hingga jam tidur yang kurang. Kadang saat persiapan kami yang kurang, Masuk sana, masuk. Gak apa-apa, belajar lagi di rumah. Ya, makin banyak belajar sama-sama. di mana ujian harian kami tidak berakhir manis, saat itu kami belajar untuk menerima arti kesabaran dan berlatih lapang. Halo nak, gimana kuliahnya? Lancar? Iya Bu, lancar kok, lancar. Hayo, kenapa? Suaranya kok beda gitu sih? Kok Ibu tahu sih Bu? Ya iya, ibu kan ibu kamu. Dari kandungan 9 bulan udah sama ibu. Kecil sama ibu, gede pun sama ibu terus. Ada apa nak? Cerita saja sama ibu. Anu Bu, aku tadi inhal Bu, soalnya nggak yakin sama jawabanku tadi. Oh, iya nak, nggak apa-apa itu. Itu suatu hal yang wajar dalam belajar. Pasti ada berhasil dan gagalnya. Hidup pun begitu. Setelah ini lebih semangat ya nak. Makasih ya Bu. Ya. Terkadang problema yang datang tidak hanya akademik, namun kondisi keluarga selalu dalam bayangan. Waalaikumsalam nak. Gimana kabarnya hari ini? Udah diminum obatnya? Alhamdulillah udah mendingan, tadi juga udah minum obatnya. Tapi kelihatannya masih sesak ya? Iya, sedikit. Ya udah, pokoknya jangan lupa dan jangan telat minum obatnya. Doain ya, semoga ujiannya lulus, lancar, nggak remet. Ya, kamu juga belajar yang rajin ya nak ya. Terus juga biar bisa nyembuhin orang banyak. Iya Ma. Kamu masih ingat kan sama cita-cita kamu? Iya Ma, masih ingat. Pokoknya doain terus, semoga lancar terus sampai akhir ya. Tapi Mama juga sehat-sehat terus. Pokoknya kalau ada apa-apa kabarin ya. Jangan telat minum obat, oke? Ya udah, kamu sehat-sehat ya nak. Ya Ma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika menjadi dokter, artinya memiliki beberapa keahlian dalam waktu yang bersamaan. Mulai dari seorang wartawan yang menggali keluhan, seorang polisi yang mencari keterangan, hingga akhirnya seorang hakim yang menentukan putusan. Tidak ada proses yang instan. Semua harus dijalani dengan penuh perjuangan. Dari setiap pertanyaan teman maupun tutor kami mendiskusikan apa yang bisa dilakukan untuk pasien. Dalam perjalanan ini, tidak hanya kami yang berperang di baris depan. Keluarga menjadi sumber cahaya kami dalam perjalanan ini. Bu, aku udah setengah jalan. Tapi aku takut gak bisa jadi apa-apa nantinya. Ibu sama bapak udah kerja keras buat aku.
Tapi kok rasanya aku belum bisa banggain ibu sama bapak ya. Nak, lihat ibu. Sejak kamu lahir, tidak ada sekalipun ibu tidak bangga sama kamu. Urusan belajar dan baca buku, itu bagian kamu. Urusan uang dan bekerja, itu bagian ibu sama bapak. Insya Allah ada rezekinya. Tetap fokus, selesaikan belajarnya. Kita di rumah selalu mendoakan. Jadilah dokter yang berguna untuk sesama. Hari pertama koas. Hari pertama kami menjadi dokter muda. Semangat dan harapan yang membumbung tinggi menuju tahapan baru dalam perjalanan ini. Di tengah kegirangan dan semangat kami, mengenakan masker yang erat dan rekat telah menjadi kebiasaan kami. Tetapi, kami berangkat atas dasar semangat menuntut ilmu dan menolong sesama. Insya Allah, dengan doa tulus kedua orang tua dan sanak saudara, mengiringi awal perjalanan kami. Di saat ayam bahkan belum berkokok, kami sudah berada di bangsal, lengkap dengan peralatan tempur, siap untuk follow up pagi. Dengan mata sembab dan berkantung hitam, kami menanyakan keluhan pasien dengan senyuman. Mengitari bangsal, menemui pasien satu persatu untuk follow up. Lelah, tentu, tapi ini bagian dari proses belajar kami. Memperlakukan pasien seperti keluarga sendiri adalah hal yang penting. Keluhan harus disampaikan sedetail mungkin untuk kami laporkan kepada konsulen. Kami akan mengikuti kemanapun beliau pergi, melahap ilmu yang dituturkan, hingga kami bisa menghargai semua insan. Perkenalkan, saya Dr. Farid, dokter yang menangani ibu. Ibu boleh tahu namanya siapa? Saya Fulan, Dok. Oh ya, Bu Fulan ya. Ini pasien siapa? Saya, Dok. Oh ya. Di mana pasiennya? Jadi ini Bu Fulan, kayaknya 22 tahun, Dok. Ya. Ini datang Tugas-tugas dokter meliputi memeriksa, merespon, hingga meresepkan. Oh, masih merasa sesak. Ibu ada riwayat asma atau riwayat alergi terhadap debu? Oh iya, ada ya. Ya, berarti ibu selanjutnya harus dihindari ya, Bu, ya, debunya itu. Semasa pendidikan kami, tidak jarang karakter perlu dibentuk agar keselamatan dan kehidupan tetap terjaga. Kawas yang lain ikut saya ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Baik, Bu. Jadi selanjutnya saya izin untuk periksa tensinya ya, Bu. Udah dibantu, Bu. Dok, tolong, Dok. Gimana? Pasien di jalan nggak? Gak bisa, Dok. Ruang-ruang rumah sakit telah dijajaki. Tak lupa dengan poli, tempat bertemu di pagi hari. Berbagai macam keluhan membuat kami sadar semua manusia ingin dimengerti tanpa dihakimi. Pasien atas nama Tanpa pahit dan sakit, kita tidak akan pernah tahu bahwa obat itu mengobati. Tanpa perih dan jerih, kita tidak akan pernah tahu arti perjuangan melawan penyakit. Tanpa peluh dan keluh, kita tidak akan pernah tahu makna tangguh dalam kondisi.
Selain melayani pasien, tentu tugas kami adalah belajar. Presentasi tugas-tugas yang menumpuk untuk dikerjakan, resus, sampai long case adalah tugas yang harus kami kerjakan di setiap stasenya. Terkadang saking lelahnya, jaga malam, poli pasien, follow up, dan ikut visite bangsal membuat kami kesulitan membagi waktu untuk beristirahat. Kopi merupakan teman baik untuk membuat kami tetap terjaga. Ketika raungan ambulans memecah heningan malam, harus selalu siap dan sigap saat pasien membutuhkan bantuan. Saking padatnya jadwal jaga bangsal, poli, follow up, dan visite pasien, tak jarang dari kami yang kelelahan hingga jatuh sakit karena kurang istirahat atau lupa makan. Kala malaikat menunjukkan dirinya, di saat itu pula kami terjaga. Dok. Hingga kami terbiasa menjadi pembawa pesan untuk setiap kepergian, menerjemahkan kisah perpisahan untuk menyisakan kesedihan. Tapi tidak pernah terbayang apakah kami siap ketika menerima kabar buruk. Namun malam-malam panjang itu seakan tidak pernah berhenti. Saat kabar itu datang, kami harus lebih besar. Kami harus kuat. Kami harus tegar. Hidup di sini demikian padat. Tidak mungkin untuk melambat. Tapi tetap saja, kala langit terlalu hitam, hujan tumpah dengan begitu derasnya. Tiada obat yang lebih manjur daripada waktu yang menghibur. Memanjatkan doa dan puji syukur menjadi tanda seakan kami sudah akur dengan kondisi ini. Tiada lain, tiada pilihan selain maju dan terus maju. Menggempur kondisi di depan dengan pengharapan. Dulu kami yakin hal paling berharga adalah memberikan umur pada ilmu ini. Namun iman kami luruh pada satu malam. Deru penuh lelah, penat tanpa arah, dan meredam amarah. Tapi kami sadar, mimpi ini tidak akan berjalan dengan sendirinya, tanpa pengorbanan. Meredam emosi bukanlah satu-satunya pilihan. Dalam memahami manusia, kita membutuhkan manusia lainnya. Ketika raga tak sanggup sendiri, saat kami ingin lari, saat itulah kami berbagi. Di ujung hari, kami tak pernah sendiri, utuh dengan berbagi hati. Hari ini tiba, akhirnya ia tiba. Hari yang diantisipasi 5 tahun perjalanan ini. Hari yang bagai dongeng, digaungkan, diturun-temurunkan layaknya legenda. Perjuangan kami diuji di sini, hanya di 2 hari ini. Mengingat semua hal yang telah terjadi. Tidak ada waktu untuk gentar ketika musuh sudah terhampar. Ayah, ibu, doakan kami dimanapun kalian berada. Di tempat yang telah ditentukan.
Silahkan membaca soal. Silahkan membaca soal. Waktu habis. Silakan pindah ke stasiun berikutnya. Urusan dunia, manusia hanya bisa berusaha. Sebagai makhluknya, kami tidak merasa resah jika semua sudah lillah. Ayah, Ibu, terima kasih sudah menunggu. Akhirnya, setelah sejauh ini, kami bisa memberi kabar. Alhamdulillah. Bukan meja nih Mas, terus. Alhamdulillah. Nak, ingatkan cita-citamu dulu.